Halo guys, selamat datang di channel Ziling. Kali ini Mimin akan membahas mengenai spoiler dari Donghua Tales of Headling Gods episode ke-45. Ini adalah spoiler untuk episode yang rilis minggu depan ya, dan langsung saja kita ke pembahasan videonya. Setelah Jinmu berkata bahwa dia bisa menang melawan Douzi dalam pertarungan hidup dan mati, karena Jinmu yakin dia itu sangatlah kuat. Beberapa senior Akademi Taisho masih tidak percaya dengan kekuatan Jinmu. Hulinger menyindir Biksu Yunchu yang sebelumnya dikalahkan oleh Jinmu. Hulinger menagih Yunchu untuk membayar kembali pakaiannya yang telah diambil oleh Jinmu. Jinmu sendiri sangat terkesan dan menyadari bahwa teknik Douzi ini setara dengan tekniknya sendiri, yaitu teknik Overlord Body Tree Excelir dan juga setara dengan kitab suci iblis surgawinya. Kemudian pangeran kedua Ling Yusu pun hendak akan maju untuk bertarung dengan Douzi. Ling Yusu kemudian segera bertanya, "Kakak kedua, untuk apa kamu pergi?" Kakaknya menjawab, "Aku juga seorang murid Akademi Taisho dan juga seorang bangsawan. Bagaimana aku tidak bisa ikut untuk berjuang?" Segera pangeran kedua Ling Yusu menantang Douzi. Pangeran kekasaran Ling Yusu memohon Douzi untuk bertukar pengajaran. Apakah Douzi perlu istirahat untuk memulihkan chi vitalmu? Douzi kemudian menjawab, "Bolehkah saya meminta saudara senior Ling untuk menunggu sebentar?" Saat Douzi beristirahat, ia melihat ke arah Jinmu. Douzi terkejut karena merasa Jinmu memiliki tatapan yang bisa menembus kondisinya yang sebenarnya. Meskipun seniornya menasihatinya agar fokus, Douzi tetap merasa terganggu dengan pandangan Jinmu. Douzi Lingxuan memulihkan diri dengan menarik energi bintang melalui emblo roh yang dikelilingi 5 aura dan 6 roda. Ini menunjukkan penguasaan penuh atas kekuatan alam. Saat pangeran kedua Ling Yusu memulai serangannya, chi vitalnya meledak dengan kekuatan naga. Ia melancarkan jurus Five Dragon Triangle, di mana 5 naga chi vital melilit Douzi dan menyerang dengan pedang chi naga. Namun, Douzi bertahan dengan lincah. Tubuhnya bersinar seperti giok, membuatnya kebal dari api naga. Ia mematahkan serangan pedang dan bahkan memotong kepala naga raksasa yang muncul dari tanah. Jinmu sangat kagum melihat gaya bertarung pangeran kedua yang unik, yang menggunakan kekuatan sihir mantra dengan teknik pertempuran jarak dekat yang sangatlah agresif. Akhirnya, Jinmu pun menyampaikan kekagumannya pada Ling Yusu, menunjukkan bahwa teknik keluarga kekaisaran memang sangatlah kuat. Ling Yusu dengan bangga menjelaskan bahwa kakaknya, pangeran kedua, mengolah teknik 9 naga yang sangatlah kuat. Ia dapat memanfaatkan energi naga dari Akademi Taisho untuk bertarung, yang membuatnya lebih kuat dan lebih cepat. Pangeran Ling Yusu kemudian memamerkan keahliannya dengan terbang di atas 2 naga chi vital, membuat semua orang yang melihatnya terkesan dan kagum. Namun Jinmu dengan cepat memprediksi bahwa Ling Yusu akan segera kalah. Prediksi ini segera menjadi kenyataan. Dalam duel yang singkat, Douzi Lingxuan berhasil mengalahkan sang pangeran. Kemenangan Douzi bukan hanya karena ia bisa membalas mantra, tetapi juga karena ia menggunakan kecocokan ekor kudanya yang berubah menjadi pedang-pedang kecil yang sangatlah halus untuk melukai dan membuat Ling Yusu kewalahan. Akhirnya, pangeran kedua terpaksa menyerah, mengakui keunggulannya dari Douzi. Kekalahan pangeran Ling Yusu ini menjadi pukulan berat bagi Akademi Taisho, karena ia adalah salah satu murid terbaik dan kebanggaan mereka. Merasa terpojok, Yu Qinghong kemudian menantang Jinmu, mengejeknya karena sebelumnya Jinmu pernah berkata bahwa ia memiliki peluang 50-50 untuk mengalahkan Douzi. Namun, Jinmu dengan cerdas menolak untuk maju. Ia beralasan bahwa kemenangannya tidak akan berarti apa-apa bagi Akademi Taisho, karena ia dianggap sebagai orang luar yang bahkan belum belajar teknik apapun dari mereka. Jinmu juga mengajak Yu Qinghong dengan mengingatkan kembali bagaimana para murid sebelumnya ingin sekali untuk mengusirnya pergi dari Akademi Taisho, tetapi sekarang malah berharap padanya. Kata-kata Jinmu ini membuat Yu Qinghong terdiam dan tidak bisa membalas. Meskipun didesak oleh Biksu Yunchu, Jinmu tetap menolak untuk maju, mempertanyakan mengapa Akademi Taisho tidak memiliki jenius yang bisa menyaingi Douzi.
Ia kemudian memberikan harapan pada semua orang dengan menyebut guru besar negara Yangkang yang dikenal sebagai orang terkuat di bawah para dewa. Ia menyarankan bahwa murid-muridnya pastinya juga luar biasa. Namun, Ling Yushu mengkoreksi bahwa para murid guru besar negara Yangkang itu tidak termasuk siswa di Akademi Taisho. Itulah yang membuat mereka sulit. Bahkan beberapa para murid ini yang mencoba untuk menggunakan taktik curang, mereka tetap saja gagal dan tidak bisa mengalahkan Douzi. Namun, meskipun terus memenangkan pertarungan, Douzi Lingxuan justru merasa takut dan kagum pada kekuatan Akademi Taisho. Ia berbicara kepada Dan Yangzi bahwa para siswa di sana sangatlah menakutkan, karena mereka adalah praktisi kuat yang jumlahnya sangatlah banyak. Jika semua sarjana ini tumbuh, tidak ada sekte yang bisa melawan mereka. Berbeda dengan sekte lain yang hanya punya 1 atau 2 jenius saja ya. Akademi Taisho ini memiliki banyak sekali praktisi hebat yang tersebar di mana-mana. Dan ini membuat mereka menjadi ancaman nyata jika semua siswa itu tumbuh menjadi dewasa. Di puncak Gunung Giok, semua pejabat tinggi Akademi Taisho berkumpul di aula utama pembelajaran dengan ekspresi yang tegang dan muram. Mereka menerima laporan yang mengkonfirmasi kekalahan murid-murid terbaik mereka. Douzi Lingxuan tidak hanya mengalahkan pangeran kedua, tetapi juga pewaris Raja Damai Selatan, Ling Chuhe, Ji Yun, Putri Raja Perdamaian Barat Doudou, dan Ling Siji. Namun di tengah kekacauan ini, hanya seorang patriark muda yang duduk di kursi sen yang tetap tenang, sama sekali tidak terpengaruh oleh rentetan kekalahan yang menimpa Akademi Taisho. Keningan dari luar menandakan tidak ada lagi siswa yang berani menantang Douzi Lingxuan. Semangat dan kesombongan Akademi Taisho pun telah hancur. Para petinggi seperti kanselir kekaisaran bertanya-tanya mengapa tidak ada yang sebanding dengan Douzi. Seorang direktur menjelaskan masalah utama. Akademi Taisho memiliki jenius yang sebanding dengan Douzi, tetapi mereka semua sudah lulus dan bertugas di istana kekaisaran. Berbeda dengan sekte di mana anggota tetap bersama sekte. Lulusan Akademi Taisho tidak lagi dianggap sebagai sarjana. Situasi ini membuat Toy Lingyun merasa sangat malu dan putus asa, karena mereka terpaksa membiarkan Douzi terus menghalangi gerbang tanpa ada yang bisa menghentikannya. Karena para pejabat tinggi Akademi Taisho terdiam karena putus asa, Biksu Fajing menyarankan ide baru, yaitu meminta bantuan murid-murid guru besar negara Yangkang. Para pejabat lain meragukan ide ini karena khawatir kemenangan mereka tidak akan pernah diakui. Namun sebelum mereka mencapai kesimpulan, sebuah kapal tiba-tiba mendarat di puncak gunung. Sekelompok pemuda turun dari kapal, dan pemimpin mereka menyatakan bahwa mereka adalah para murid-murid dari guru besar negara Yangkang yang datang atas perintah guru mereka untuk menghadapi Douzi. Kedatangan mereka disambut dengan perdebatan di antara para pejabat, yang mempertanyakan apakah murid-murid ini layak mewakili Akademi Taisho. Dengan begitu, keputusan akhir kini berada di tangan patriark muda. Di aula pembelajaran agung ini terjadi pertengkaran sengit antara para pejabat. Kanselir Basan dengan keras menentang gagasan menggunakan para murid guru besar negara Yangkang, beralasan bahwa hal itu akan memicu pemberontakan dari sekte Dao dan sekte-sekte lainnya. Mereka berubah untuk menjadi saling menyalahkan. Kanselir Basan menuduh para sekretaris tidak berguna karena gagal mengembangkan teknik untuk melawan musuh. Sementara para sekretaris membalas dengan menuduh para direktur dan kanselir tidak becus dalam melatih para siswa ya. Perselisihan ini membuat konflik internal yang mendalam di Akademi Taisho, di mana para petinggi terlalu sibuk menyalahkan satu sama lainnya, alih-alih mencari solusi dan semakin memperburuk situasi mereka. Pertengkaran ini semakin parah dan bahkan kini melibatkan para tabib dari aula penyembuhan. Seorang pejabat menuduh mereka hanya fokus dalam membuat pil dan membuat para siswa keracunan. Tabib Yao, sebagai salah satu tabib kekaisaran, membalas dengan marah. Ia berkata bahwa para tabiblah yang menyelamatkan banyak siswa dari keracunan dan menyalahkan para sekretaris yang tidak becus.
Pertengkaran ini dengan cepat berubah menjadi saling melontarkan ejekan dan bahkan hinaan, membuat para murid-murid pelindung negara Yangkang ini menyaksikan merasa cemas. Dalam kekacauan tersebut, Konselir Basan tiba-tiba berhenti bertengkar dan menyerahkan keputusan akhir kepada Kaisar Muda yang selama ini hanya diam. Patriark Muda merasa sakit kepala dengan masalah ini dan menyatakan bahwa murid dari penasihat kekaisaran tidak boleh menghadapi Douzi. Alasannya kenapa? Jika penolakan ini terjadi, Sekte Dao akan menggunakan ini sebagai alasan untuk memberontak. Karena murid tersebut tidak memiliki status resmi sebagai murid atau sarjana Akademi Taisho. Patriark Muda itu kemudian menjelaskan bahwa orang-orang Sekte Dao salah keras kepala dan hanya mengakui kekuatan. Oleh karena itu, dia mengusulkan strategi baru, yaitu menggunakan pedang dan tombak nyata. Dia menyarankan agar penasihat kekaisaran kembali mengajar di Akademi Taisho. Dengan begitu, para murid Akademi Taisho yang sudah dianggap setengah murid olehnya dapat diajari keterampilan bertarung. Pada akhirnya, para murid Akademi Taisho inilah yang akan bertarung melawan Douzi. Dengan cara ini, mereka akan mengalahkan Douzi secara sah, menghilangkan alasan bagi Sekte Dao untuk memberontak dan menjatuhkan kerajaan mereka ke keadaan yang pasif. Konselir Basan yang tampaknya memahami strategi ini menyetujui kembali maksud dari Patriark Muda. Sang Patriark Muda mengangguk, namun Konselir Basan masih ragu dan tidak percaya, terutama karena mereka hanya punya waktu 3 hari. Ia bertanya kepada Sang Patriark Muda, apakah kamu benar-benar percaya penasihat kekaisaran bisa melatih seorang jenius untuk mengalahkan Douzi hanya dalam 3 hari? Patriark Muda itu tersenyum dengan penuh keyakinan. Ia menjawab bahwa ia percaya pada kemampuan penasihat kekaisaran atau guru besar negara Yangkang yang disebut sebagai orang nomor 1 di bawah para dewa. Ia merasa bahwa kemampuan guru negara Yangkang itu jauh melampaui imajinasi siapapun. Ia lalu memikirkan sesuatu yang licik. Ia sadar bahwa penasihat kekaisaran tidak akan bergerak jika tidak ada keuntungan. Di sisi lain, di kediamannya, penasihat kekaisaran sedikit bingung saat murid-murid menyampaikan undangan untuk mengajar. Ia heran, mengapa ia harus kembali untuk mengajar hanya untuk hal sepele. Namun salah satu muridnya menjelaskan alasan yang sebenarnya, bahwa Sekte Dao tidak akan mengakui murid-muridnya sebagai murid yang resmi, dan akan menggunakannya sebagai alasan untuk memberontak. Dengan begini, sang murid itu menjelaskan bahwa hanya murid dari Akademi Taisho lah yang bisa bertarung dan mengalahkan Douzi secara sah. Setelah mendengar penjelasan dari muridnya, penasihat kekaisaran tersenyum dan setuju untuk pergi mengajar. Ia mengakui bahwa Sekte Dao memang keras kepala. Namun, alih-alih pergi begitu saja, ia memanggil Xiao Yishan atau Raja Racun Kecil. Penasihat kekaisaran kemudian melakukan sesuatu yang mengejutkan, yaitu ia meminta agar Xiao Yishan itu untuk melukai dirinya sendiri dengan belati. Lukanya dibuat agar terlihat nyata, bahkan dibuat berbau busuk, yang kemudian ditutupi dengan parfum. Selain itu, penasihat kekaisaran menggunakan bedak dan pemerah pipi agar terlihat sakit. Setelah semuanya selesai, ia bertanya, sekarang bisakah kita bersembunyi dari mata dan telinga para pengkhianat pemberontak? Hal ini menunjukkan bahwa ia tahu ada mata-mata di Akademi Taisho. Fu Yuanqing, atau nama asli dari Xiao Yishan ya, mengerti maksud dan menyarankan agar penasihat kekaisaran membawa beberapa ahli bersamanya. Ia akan membuat mereka terlihat kurang percaya dan itu membuat para pengkhianat lengah. Intinya penasihat kekaisaran ini berpura-pura sakit dan lemah untuk menipu para mata-mata. Sementara di balik layar, ia sedang menyusun rencana yang jauh lebih besar. Setelah mendengar saran dari Xiao Yishan, penasihat kekaisaran setuju bahwa ada pengkhianat di Akademi Taisho. Namun, ia menolak untuk membawa ahli bersamanya. Ia merasa tidak ada yang berani membunuhnya di ibu kota. Penasihat kekaisaran malah mengatakan kepada Xiao Yishan untuk ikut dengannya. Ini bertujuan agar Kaisar Janda tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Xiao Yishan. Kemudian sebuah lonceng berbunyi di Akademi Taisho yang membuat semua murid termasuk Qin Mu, Ling Yushu, dan Wei Yong dan yang lainnya itu bergegas untuk naik gunung. Ling Yushu menjelaskan bahwa lonceng itu adalah panggilan untuk berkumpul di depan aula pembelajaran tertinggi, yang berarti Kanselir Agung memiliki pengumuman penting.
Wei Yong khawatir Akademi Taesu akan dibubarkan, tetapi orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan marah. Ketika semua orang sudah berkumpul, sang patriark muda menyapa penasihat kekaisaran dan memintanya untuk naik gunung. Di depan ribuan orang di Akademi Taesu, semua orang kaget dan bingung. Sepertinya ada seseorang yang tertawa dan membuat sebuah pernyataan yang membingungkan. Para murid bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan murid lain merasa ia mendengar kata benang Ji vital. Para pejabat termasuk direktur, kanselir merasa bingung dan canggung. Kanselir Basan tertawa terbahak-bahak dan mengejek. Dia tidak percaya ada murid yang bahkan belum menguasai benang Ji vital yang merupakan dasar dari semua ilmu pedang. Dia bahkan menuduh murid tersebut menyuap untuk bisa masuk ke Akademi Taesu. Namun, orang lain yang berada di sana membela murid tersebut, mengatakan bahwa Kanselir Basan tidak mengenalnya karena ia tidak ada di Akademi Taesu sebelumnya. Seorang pejabat tersenyum dan menjelaskan bahwa murid yang dibicarakan adalah Jinmo. Ia berasal dari Dasu dan terpilih menjadi murid Akademi Taesu langsung oleh kaisar. Setelah ia mengalahkan seorang bernama Dois Lingyun. Dengan hal ini, Kanselir Basan mencibir dan mengejek Dois Lingyun. Ia merasa tidak percaya dan bahkan bertanya apakah kaisar juga ikut disuap. Dois Lingyun yang berada di sana yang diejek di depan umum merasa malu dan marah. Ia mengingat kembali saat ia kalah telak dari Jinmo. Kekalahannya sangatlah memalukan, karena ia dihancurkan dari aula yang murni dan pedang kosongnya saat ingin menusuk Jinmo. Ia merasa bahwa kekalahannya sama sekali tidak mudah, dan bahkan pertanyaan Basan tentang suap itu tidaklah masuk akal. Namun, karena Basan adalah seorang kanselir yang punya kekuasaan besar, Dois Lingyun memilih untuk diam. Dia memendam rasa malu dan kebenciannya itu karena direndahkan dan dihina, dikalahkan oleh bocil Jinmo di hari pertamanya mengajar Jinmo. Ia tahu bahwa Basan adalah orang yang belak-belakan dan sering menyebarkan rumor jelek. Baiklah, mungkin cukup sampai sekian saja dengan spoiler dari saya tentang pembahasan atau spoiler Donghua Tales of Herding Gods episode ke-45. Kita tunggu saja perilisannya setiap hari Minggu. Mimin minta maaf yang sebesar-besarnya jika salah kata atau salah pengucapan dalam penjelasan saya Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.